Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengembangan kapasitas lembaga dan kepemimpinan untuk pengembangan ekonomi regional. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kirana Chandra Dewi dengan NIM akhiran 91. Nama saya Gali Arkan dengan akhiran NIM 045. Nama saya Firla Oktavianti dengan akhiran NIM 098. Yang pertama, ada pengertian dari pengembangan kapasitas. Definisi pengembangan kapasitas memiliki variasi antar satu ahli dengan ahli yang lainnya. Hal ini dikarenakan pengembangan kapasitas merupakan kajian yang multidimensi yang dapat dilihat dari berbagai sisi, sehingga definisi yang sesuai masih sulit didapat. Secara umum, konsep pengembangan kapasitas dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok, atau organisasi. Dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok, atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi, dan bakat, serta penguasaan kompetisi-kompetisi sehingga individu, kelompok, atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga. Dapat pula dimaknai sebagai proses kreatif dalam membangun kapasitas yang belum nampak. Sedangkan menurut Milen, bahwa pengembangan kapasitas tertentu merupakan proses peningkatan terus-menerus atau berkelanjutan dari individu, organisasi, atau institusi, tidak hanya terjadi satu kali. Selanjutnya, ada tujuan dari capacity building. Menurut Daniel Rickett dalam Harjanto, lebih jauh dirumuskan bahwa tujuan dari pengembangan kapasitas adalah satu, mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pemantauan secara proporsional tugas fungsi, sistem keuangan, mekanisme, dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah. Yang ketiga, mobilisasi sumber-sumber dana pemerintahan daerah dan lainnya. Yang keempat, penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisien. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dan kompetisi individual sehingga masing-masing individu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Yang keenam, mengembangkan para pegawai budaya, sistem, dan proses-proses ke dalam otoritas atau kewenangan unit-unit organisasi dalam rangka mencapai tujuan unit-unit organisasi masing-masing. Yang ketujuh, mengembangkan dan menguatkan jalinan keluar dalam rangka menumbuh kembangkan kemitraan secara intensif, ekstensif, dan solid. Selanjutnya ada capacity building atau kelembagaan. Pengembangan kapasitas kelembagaan menurut Melen pada tahun 2004 mengungkapkan bahwa pengembangan kapasitas tradisional dan penguatan organisasi memfokuskan pada sumber daya, pengembangan hampir seluruhnya mengenai permasalahan sumber daya manusia, proses dan struktur organisasi. Pendekatan modern menguji semua dimensi kapasitas di semua tingkat, misi, strategi, kebudayaan, keuangan, aset informasi, gaya, manajemen struktur, dan infrastruktur. Termasuk interaksi dalam sistem yang lebih luas, terutama dengan kesatuan lain yang ada. Adanya banyak pendapat dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dilihat dari teori di atas bahwa dimensi yang menyangkut penguatan organisasi yaitu strategi, kebudayaan, gaya, manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, aset informasi, dan infrastruktur. Selanjutnya, jika kita lihat berdasarkan PP nomor 59 tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah telah tercantum jelas pada bab 2 ruang lingkup pengembangan kapasitas pemerintahan daerah pada pasal 6 ayat 1 sampai 2 sebagai berikut. Ayat pertama berbunyi pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B meliputi yang A, peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efektif, efisien, rasional, dan proporsional. Dan B, peningkatan kapasitas tata laksana, penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi setiap unit kerja pemerintahan daerah. C, pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Yang D, peningkatan kapasitas anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas dan pembangunan dan penyelenggaraan serta pemerintahan daerah.
Yang E, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas. Dan yang terakhir, yang F, penerapan standar prosedur operasi, standar operation prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum. Next. Kemudian ayat yang kedua berbunyi pengembangan kapasitas kelambangan sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui A, penataan struktur organisasi pemerintahan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui evaluasi dan analisis departementasi dan spesialisasi unit-unit kerja organisasi pemerintahan daerah. Kemudian yang B, pembenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi pemerintah daerah dan antar unit organisasi pemerintah daerah dengan pihak lainnya. Yang C, perumusan nilai-nilai luhur sebagai budaya organisasi dan penanaman budaya organisasi pada setiap individu. D, penguatan dan pemantapan metode pengalokasian anggaran sesuai dengan visi, misi, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan sumber penerimaan daerah. Yang E, penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan F, penyediaan standar prosedur operasi atau prosedur kerja dan penerapan metode kerja modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi capacity building. Next. Yang pertama ada kepemimpinan. Kepemimpinan yang dinamis dan membuka kesempatan yang luas bagi setiap elemen organisasi untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas. Dengan kepemimpinan yang kondusif seperti ini, maka akan menjadi alat pemicu untuk setiap elemen dalam mengembangkan kapasitasnya. Maka dari itu, setiap dari individu perlulah memiliki knowledge, skill, and new attitudes yang akan mengarah pada perilaku-perilaku yang baru. New behavior inilah yang kemudian akan mengarah pada peningkatan kualitas dan kinerja individu, kelompok, dan bahkan organisasi. Lalu yang kedua ada komitmen bersama atau collective commitment. Pembangunan kapasitas sebuah organisasi, baik sektor publik maupun swasta, komitmen bersama merupakan modal dasar yang harus terus-menerus ditumbuh, kembangkan, dan dipelihara secara baik. Di dalam pembangunan kapasitas sebuah organisasi, baik sektor publik maupun swasta, kolektif komitmen merupakan modal dasar yang harus terus-menerus ditumbuh kembangkan dan dipelihara secara baik. Komitmen ini tidak hanya untuk kalangan pemegang kekuasaan saja, namun meliputi seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Pengaruh komitmen bersama sangat besar, karena faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai bersama. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada reformasi peraturan. Dalam sebuah organisasi harus disusun peraturan yang mendukung upaya pembangunan kapasitas dan dilaksanakan secara konsisten. Peraturan yang berhubungan langsung dengan kelancaran pembangunan kapasitas itu sendiri. Misalnya, adanya sistem reward dan punishment. Yang keempat ada reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan intinya menuju pada bagian struktural dan kultural. Maksudnya yaitu adanya budaya kerja yang mendukung pengembangan kapasitas. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas. Misalnya, menciptakan hubungan kerja yang baik antar karyawan dengan karyawan lain atau karyawan dengan atasannya. Lalu yang terakhir ada peningkatan kekuatan dan kelemahan. Kelemahan yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan agar dapat disusun program pengembangan kapasitas yang baik. Dengan adanya pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia, maka kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat cepat diperbaiki dan kekuatan yang dimiliki organisasi tetap dijaga dan dipelihara. Ya. Ya, sekian
presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.